Out of the Box, membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, Awang Aji Wasita kembali lagi di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Hari ini kita akan mendiskusikan dua topik yang sangat menarik. Yang pertama adalah aturan bahwa debt collector yang kasar atau mengancam konsumen sekarang bisa dipidanakan. Nah, diskusi yang kedua nanti kita akan bicarakan tentang pemerintah yang siap melindungi identitas seluruh pelapor. Kita akan awali dulu dengan satu kabar yang beredar beberapa waktu kemarin bahwasanya OJK baru-baru ini mengeluarkan aturan tentang debt collector. Salah satunya melarang untuk debt collector ini bersikap kasar seperti mengancam atau meneror konsumen. Bahkan kalaupun itu terjadi bisa dipidanakan. Ini menurut Mbak gimana? OJK itu kan otoritas jasa keuangan. Dia itu harusnya ngurusi hal-hal mengenai keuangan, ya. Jadi masalah perbankan, ya. Perbankan itu kan, bank itu kan harus sehat. Ya. Jadi di sana itu ada aturan-aturan, jangan sampai terjadi misalnya ya, lebih besar pasak daripada tiangnya misalnya ya. Misalnya dana masyarakat itu yang dikumpulkan tuh 1 triliun, memberi kredit orang 3 triliun misalnya ya. Itu ada rasio-rasio tertentu itu yang harus diawasi. Supaya jangan sampai bank itu menjadi salah kelola sehingga bisa bangkrut. Ya. Kalau bank sampai bangkrut itu yang dirugikan perekonomian secara nasional. Maka OJK tugasnya itu mengawasin itu. Kecukupan modalnya benar atau tidak. Ya. Rasio antara modal sama utang itu betul atau tidak. Ya. Juga debt yang tidak bisa ditagih. Artinya itu ada enggak yang namanya utang-utang yang tidak bisa ditagih. Itu kan ada, orang ada yang pinjam utang nggak bisa bayar itu kan ada. Itu juga harus diperhitungkan semua agar supaya bank itu dinyatakan sehat. Ya. Itu tugas utama. Ya, tugas berikutnya itu adalah mengawasi kalau terjadi transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan aturan. Ya, misalnya kemarin tuh yang ramai itu kan pinjol. Ya. Pinjaman online. Ya. Nah, kalau sudah pinjaman online itu kan semacam ya perbankan gelap toh. Itu juga perlu diawasi. Ya. Nah, harus betul-betul diawasi, harus diciptakan, usulkan regulasinya. Ya, enggak cuman itu. Itu juga ada yang namanya fintech. Ya. Nah, fintech itu kan mirip bank, cuman pakai teknologi IT. Dia menerima penghimpunan dana masyarakat, dia juga mengelola orang yang mau pinjam. Nah, ini persis bank. Ya. Cuman kantornya tidak semegah bank-bank yang sekarang ini ada. Ya. Juga cabangnya mungkin nggak ada. Cukup satu aja di Jakarta atau di kota mana yang kita tidak tahu. Asal koneksi internetnya beres, webnya ada, itu bisa dia berfungsi. Ya, fintech itu bisa menerima titipan duit orang dengan diberi bunga. Ya, juga bisa menjadi perantara orang yang punya uang yang kepingin diputer. Nah, fintech ini semacam pialang atau makelar. Ya, jadi uangnya daripada orang-orang yang punya duit yang dipinjamkan itu melalui fintech itu dipinjamkan pada orang yang butuh duit. Ini sekarang majunya pesat karena memang sangat mudah. Ya, artinya mau pinjam duit itu cukup dari handphone kok. Betul. Cara itu kan, ini kan bagus ya. Nah, sekarang ini OJK ini melakukan satu peraturan baru, ya, mengeluarkan peraturan baru kan. Kalau siapa itu debt collector itu kalau nagih jangan keras-keras. Ini banyak yang ngomong kan, ini kan masalahnya menjadi masalah
dari pihak kepolisian, bukan OJK lagi. Ya, justru OJK itu harus bisa membantu orang-orang yang memberi pinjaman, tapi kok ternyata nggak bisa membayar. Bisa nggak OJK mikir nggak usah pakai debt collector? Bisa nggak dia bayar? Nah, kalau memang dia bisa, ya ini OJK-nya benar. Nah, sekarang kalau ada orang pinjem, istilah bahasa Jawanya itu ngemplang, tidak mau bayar. Ya sudah diberi keringanan, artinya seharusnya bayar tanggal 1, mundur tanggal 5, ya udah agak toleransi, mundur-mundur, tapi tetap dengan berbagai macam alasan, ya, pandemi lah, lagi tanggal tua lah, atau lagi ada musibah lah, itu kan kalau orang mau tidak membayar tuh alasannya itu ya ada aja kan, 1000 macam alasan, ya kan, lagi sakit, lagi apa, itu bagaimana? Bisnisnya orang yang ngasih pinjaman itu, ini kan yang ngasih pinjaman itu belum tentu online loh. Bisa perusahaan sekuritas yang resmi. Pokoknya perusahaan yang meminjamkan uang atau meminjamkan modal atau meminjamkan untuk pembelian barang-barang konsumsi, mobil, sepeda motor, mebel, lemari. Itu kan banyak sekarang model-model yang pakai kredit kan. Iya, betul. Nah, dengan alasan macam-macam terus nggak dibayar, bisa nggak sekarang pertanyaannya? Tanpa debt collector apakah bisa bayar? Ya, sepengetahuan kita kan bank aja punya debt collector kok. Ya. Nah, sekarang kalau orang ditagih dengan gaya lemah lembut seperti Putri Solo, ya. Halo, bagaimana Pak? Kabarnya sehat-sehat saja kan? Ini masih ada debt yang perlu dibayar. Bagaimana? Terus yang sana jawab, oh ya maaf ya Mas, ini lagi nggak punya duit gitu. Terus gimana? Oh ya sudah, permisi gitu ya. Pulang lapor ke bosnya, bos ini saya udah nagih tapi nggak bisa dibayar karena lagi nggak punya duit. Ya, duitnya dipakai untuk urusan lain. Begitu. Nah, kalau itu yang terjadi ya debt collector tadi itu ya dipecat. Ini jadi debt collector tapi adanya cuman persahabatan. Malah dapat banyak temen tapi nggak nagih-nagih. Gagal terus. Maka debt collector itu punya macam-macam cara yang membuat orang yang utang tuh sumuk. Sumuk itu panas ya. Nggak nyaman ya? Nggak nyaman. Ya, caranya banyak-banyak itu. Ada yang datang di kantornya, duduk aja di depan reception. Wah. Pakai kacamata hitam lah kira-kira ya. Ya, atau ya biasa kan. Kalau debt collector itu kan maaf ya, sering-sering pakaiannya juga serem ya, bodinya badannya juga besar ya, mendekol itu, otot-ototnya kelihatan, atau bahkan ada yang pakai tato misalnya begitu. Nah, duduk di depan reception ya, dari pagi jam 8 kantor buka sampai sore jam 5 tutup tuh dia di reception duduk terus saja. Kalau ditanyain resepsinya ada apa, saya mau ketemu bos lu karena dia punya utang ya, kita mau nagih. Lama-lama kan nggak enak ini, sumuk bener dibayar. Ya itu namanya debt collector pakai gaya duduk diem tunggu duit. Nah ya, nah, kan banyak macam ancaman tuh, bisa seperti itu, bisa pakai WA. Bapak, kamu masih punya utang sama perusahaan ini, tolong bisa dibayar. Kalau enggak, saya datang ke rumahmu nanti malam. Nah, misalnya begitu. Ya, nah itu juga kalau itu WA-nya tuh tiap hari kan juga bingung, teror kan, semacam teror ya. Nah, itu juga salah satu caranya. Nah sekarang kalau OJK bilang tidak boleh pakai kekerasan, itu tolong dijelaskan kekerasan yang kayak apa. Ya, memang ada. Kalau kita banyak cerita itu di orang yang punya debt sepeda motor, harusnya nyitilnya 36 kali, baru dicicil 2 kali, terus tidak pernah nyitil. Ya, dicari rumahnya nggak ada. Nah, maka debt collector kan harus mikir cari cara bagaimana supaya sepeda motor itu bisa ditarik. Karena pada sisi hukumnya
debt collector itu tidak salah kalau narik sepeda motor itu. Karena memang di dalam perjanjian akad kredit itu sudah dikatakan kalau pembayarannya macet 3 kali atau 2 kali atau 4 kali tergantung situasi waktu perjanjian, itu tidak bisa bayar. Maka pembayaran itu kemarin dianggap sewa. Itu ada itu perjanjian-perjanjian seperti itu. Jadi yang punya uangnya memberikan pinjaman itu kan juga pinter ya. Juga dia tidak mau adanya meminjamkan uang untuk beli sepeda motor, malah dia kena masalah. Kan nggak mau. Makanya di dalam susunan perjanjian itu kan dia juga pakai lawyer, pakai pengacara yang benar bagaimana menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, jadi di tengah jalan maka debt collector sering melihat. Kalau kita ada di traffic lamp itu sering kelihatan tuh. Ada beberapa orang yang berdiri, kerjanya cuma berdiri merokok, melihat-lihat sepeda motor, ada nomor polisi yang belum bayar atau yang harus ditarik atau tidak. Begitu ketemu, kan lampu merah kan berhenti. Parani, maaf mas, saya dari perusahaan ini, sepeda motor ini udah lama nggak dibayar nih. Terpaksa harus diambil. Nah pada saat diambil kan, ya gimana masa sepeda motornya jalan sendiri, minggir kan enggak, kan pasti ditarik. Kalau pasti ditarik, yang naik ke kendaraan itu kan juga mempertahankan supaya jangan ditarik. Karena kalau ditarik, dia nggak bisa jalan lagi gimana. Maka biasanya terjadi di sini terjadi semacam bentrokan-bentrokan yang menuju ke bentrokan fisik. Satu kepengen narik ke pinggir, yang satu kepengen jalan. Kan terjadi tarik-menarik. Nah, apakah ini yang diartikan tidak boleh melakukan kekerasan? Sulit. Ya, jadi ini adalah urusan pihak kepolisian ya, bukan OJK ya. Ya, jadi mestinya OJK yang rundingan dulu sama pihak yang membuat hukum bahwa supaya ada peraturan yang lebih jelas, jangan seperti ini. Ya, ini banyak yang ngomong ini lah OJK kok ngurusin debt collector lah gitu kan. Sebenarnya kalau melihat case-case seperti ini tuh yang salah siapa ya Bob? Yang bayar telat atau yang nagihnya kekerasan gitu ceritanya? Ya kalau secara akal sehat itu kalau orang pinjam duit dia tidak bayar, itu yang salah yang pinjam duit yang tidak bayar itu. Ya, debt collector itu ada karena banyak kejadian orang utang nggak bayar. Nah sebagai pihak kreditor kan mikir nih kalau nggak dibayar ya perusahaannya bangkrut, mana bisa bayar pegawainya, mana bisa ngasih THR kan, misalnya begitu. Jadi mau tidak mau ya harus kirim orang untuk debt collector untuk nagih, karena kadang-kadang ya kita positive thinking ya. Orang yang ngutang kalau nggak bayar itu mungkin dia tidak pengen tidak bayar, mau bayar tapi lupa. Kan banyak sekarang orang lupa kan banyak. Nggak cuma orang ngutang lupa ya, yang banyak orang. Nah sekarang kalau kita baca itu katanya lupa. Nah, dan lupa itu manusiawi. Ya, nah supaya dia tidak lupa diingatkanlah sama debt collector. Mas masih punya pinjaman 10 kali loh, ini harusnya bayar, kok belum bayar kenapa? Ya, dikasih solusi, misalnya ya bayar dendanya dulu, misalnya, begitu kan? Nah, tapi kalau secara halus nggak bisa ya, mungkin ya tadi itu, bikin sumu ya, lebih keras, bikin sumu, ya macam-macam. Debt collector pasti punya cara yang istimewa yang kita nggak tahu, sehingga orang yang merasa utang juga merasa orang yang punya utang tapi merasa tidak salah kan nggak ada. Pasti merasa kalau utang tuh ya salah kalau nggak bayar. Nah orang yang terasa salah ini kan juga nggak enak ini. Ya kalau sudah tanyain kapan Mas pulang, kerjanya di mana? Itu kan sudah susah. Ditanyain begitu udah waduh ini repot ini. Kalau nanti saya debt collector ini datengin kantor saya. Terus saya kebetulan kerja di sana dan kepala kantornya tahu kalau saya itu punya utang nggak bayar, kan saya bisa dikeluarin bahwa ini attitude-nya nggak bagus ini. Ya, pegawai saya ini kalau utang kok nggak bayar ya, wah ini jangan-jangan kerja di tempat kita
menjatuhkan nama baiknya perusahaan. Bisa-bisa dikeluarin. Makanya kalau kamu kantornya mana? Nanti saya laporkan ke kepala kantor ya kalau kamu punya utang. Mudah-mudahan bisa dibayar. Tapi kalau seperti ini terus dianggap sama OJK bahwa ini adalah tekanan, seperti yang dimaksud tadi itu tidak boleh menekan Dan bisa dipidanakan. dan bisa dipidanakan, yuk, mau dibawa kemana? Dunia pinjam meminjam duit ini di Indonesia kan sulit. Jadi yang salah siapa? Yang minjem pasti salah. Nah sekarang yang minjem kan apa juga salah. Yang minjem kan, loh, saya itu punya itikat baik, ada orang kekurangan duit, saya pinjemkan, masuk saya salah. Betul. Dan saya nagih hak saya karena dia harus bayar. Apa saya juga salah? Kan nggak bisa begitu kan? Berarti ketika ada case seperti ini, baiknya gimana Bob solusinya? Ini sebetulnya sudah lama sekali itu banyak diperbincangkan sama orang-orang yang pintar hukum. Orang-orang yang kerjanya jadi pengacara. Okay. Ya, orang-orang bisnis yang berkecimpung di dalam bisnis pinjam meminjamkan barang modal atau barang-barang konsumsi. Itu kenapa Indonesia itu tidak mau meniru negara lain. Nah ini jeleknya ini. Kita orang itu kalau niru malu. Pengennya berbeda. Kita harus beda. Tapi bedanya tuh nggak baik. Tapi pokoknya beda. Pokoknya beda. Nah mestinya kan kita niru nggak apa-apa asal itu baik. Kan begitu. Ya kalau kita meneliti ada aturan-aturan kenapa kok bisnis kredit di seluruh dunia itu enak. Ya, artinya nggak ada masalah debt collector yang sempat geger seperti ini ya. Itu misalnya di Singapura, Hong Kong, ya, di Amerika, di Australia, ya itu yang namanya kredit itu enak sekali, tipis sekali yang namanya kreditnya itu macet. Ya, kalau macet biasanya masuk pengadilan langsung di sidangnya pilot. Itu ada juga. Ya, pilot itu kalau seorang sudah dinyatakan pilot itu selalu harus dari pengadilan ya. Di Indonesia kan namanya PKPU itu ya. Pada ya dulu pilot tapi sekarang sudah di PKPU ya. Apa itulah ya. Nah, itu diputuskan pengadilan bahwa you adalah pilot. Maka sepanjang hidupnya dia itu nggak boleh punya harta lagi. Wow. Kalau punya harta lagi itu disita sama negara. Karena pilot itu adalah posisi secara ekonomi dari seseorang itu yang paling ciloko, paling celaka. Karena dia bangkrut, tidak bisa bayar lagi. Berarti kalau dia punya harta itu buat bayar utang. Jadi disita sama negara. Ya lah itu persis kasusnya kemarin yang ada terjadi itu kan kasusnya jago tenis dunia itu Boris Becker yang dari Jerman. Itu dulu waktu menjadi pemain tenis profesional kan dia dapat duit banyak itu. Yeah. Hadiahnya itu kan jutaan dolar tuh ya. Betul. Mungkin sampai 50 juta atau 100 juta dolar itu. Nah, konsumsinya juga banyak. Akhirnya dia itu ada tagihan-tagihan yang nggak bisa dibayar. Ya, nah, terus pada saat di sidang di pengadilan, dia mengatakan bangkrut dan dinyatakan bangkrut dan setuju menjadi bangkrut. Tapi ternyata pada saat akhirnya kira-kira setelah selang 6-7 tahun itu ketahuan kalau ternyata dia itu ada harta yang belum dilaporkan pada saat menyatakan bangkrut. Masuklah penjara dia kalau nggak salah kena 5 tahun. Karena dia statusnya bangkrut kok masih punya harta, nah, enggak boleh. Nah sekarang kembali di Indonesia, ya harusnya belajar dari negara lain. Kenapa negara lain kok, kok enggak ada masalah utang piutang yang demikian banyaknya sehingga pekerjaan debt collector di sini itu banyak loh. Ya saya punya banyak teman yang kerjanya debt collector, ya. Nah itu ternyata kan utang piutang di Indonesia itu kan dianggap perdata.
Ya, asal yang ngutang itu bilang saya sanggup bayar, itu aman. sudah aman. Iya. Kamu mau bayar kan? Mau saya cicil, saya sekarang nggak punya duit. Baik, berapa yang mau dicicil? Kalau utangnya 100 juta, bilang sebulan saya bayar 100.000. Nah, mau bayar, niat bayar. Iya. Tapi yang punya uang 100 juta kan marah dong. Gimana? Masa sebulan dicicil 100.000, utangnya 100 juta? Sampai kapan ya? Jadi nggak beres. Nah, sebetulnya Indonesia dulu pada tahun 50-an atau 60-an antara itu ada undang-undang yang namanya glycering. Itu adalah undang-undang penyanderaan kepada orang yang ingkar bayar janji utang. Kemarin ada kasus BPPN yang rame kan. BPPN itu kan Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Dulu kan pada krisis moneter tahun 97-98an itu kan banyak bank yang ditutup. Ya. Karena bangkrut tadi itu ya. Ya. Kena ras bangkrut. Nah, terus dibantu sama pemerintah yang namanya Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Dibantu. Ya, bank-bank itu dibantu supaya tidak bangkrut, tapi dikasih pinjaman duit. Oke. Nah, sampai sekarang kemarin kan ketahuan kalau banyak yang masih belum bayar. Maka Menteri Keuangan kita kan mengeluarkan statement, bentuklah Satgas. Nah, Satgas nagih ya susah. Orangnya nggak tahu di mana. Ada juga yang ketemu, tapi ya bisa juga ngomong belum punya duit. Gimana? Sulit juga. Disita hartanya macam-macam, dasar hukumnya apa gitu juga. Pokoknya ini masih ya tidak selancar apa yang kita inginkan, tidak seindah warna aslinya lah, begitulah ya. Nah, terus sempat ngancam kan Menteri Keuangan kita, bila perlu bagi yang ngemplang tidak bayar, kita akan tahan dia secara fisik, tahan badan, agar supaya bisa dilunasi. Nah, ini kan undang-undang ini kan namanya undang-undang glycering tadi itu, glycering. Ya, ini sayangnya undang-undang ini sudah dicabut pada tahun 60-an atau 50-an, akhir 50-an itu. Berarti ini undang-undang untuk menahan orang yang ngemplang tadi, Om? Iya. Orang kalau punya utang dia tidak bisa bayar, maka orang itu boleh ditahan secara badannya. Jadi dia kehidupan pribadinya tidak bisa kemana-mana karena dia masih utang. Waktu itu pencabutannya ini kan dengan alasan peri kemanusiaan. Kalau bayar utang tidak bisa, masa dia ditahan, kan sepertinya kok kita nggak ada rasa peri kemanusiaannya. Ketika dia ditahan, apakah jadi beban negara yang membiayai dia selama justru undang-undang glycering ini hebatnya tuh di sini. Negara nggak dirugikan. Selama dia ditahan, ya pasti ditahannya bukan di hotel kelas bintang 5 ya. Bukan seperti kemarin koruptor yang ada di penjara itu terus ruangan penjaranya lebih besar daripada yang lain, mungkin 2 kalinya. Ada AC-nya, bahkan ada salon rambutnya kalau mau motong rambut ya. Itu terus kalau malam minggu boleh keluar belanja-belanja misalnya begitu. Nah, ini kan nggak boleh begitu. Betul-betul strictly dia harus ditahan dan pemerintah nggak perlu keluar duit. Karena yang memberi makan itu yang mempunyai piutang, kreditornya yang makanin. Kalau dia bertahan di dalam sana 10 tahun ya dibayari terus 10 tahun, cuman dia nggak bebas kemana-mana. Sampai dia bayar baru dibebaskan. Tapi kalau pada akhirnya dia juga tetap nggak bisa bayar gimana, Bob? Ya dia tetap di dalam penjara terus. Tapi kan nggak mungkin seperti itu. Orang yang punya utang itu kan dia juga punya saudara. Punya sobat kental mungkin. Ya dah? Saudara-saudaranya atau istrinya atau anaknya kan juga bingung. Kalau ini orang tuanya itu masuk penjara begini gimana? Bisa malu, bisa macam-macam. Sehingga keluarganya itu bersusah payah bagaimana caranya supaya utangnya bisa dibayari.
Selesai. Kalau ini terjadi, undang-undang ini diberlakukan kembali. Yakin kok. Ya. Debt collector itu nggak akan galak-galak. Dan juga bisnis utang piutang untuk barang modal maupun apapun itu akan lancar. Kredit macet itu juga akan sedikit. Sebetulnya ini harus dijalankan. Ya udah nggak sesuai lagi. Mungkin dulu kita itu kan barusan merdeka ya. Ya jadi nganggep undang-undang tinggalan kolonial itu kan tidak sesuai. Ya, walaupun sampai sekarang juga buku-buku undang-undang hukum itu kan juga banyak yang masih bahasa Belanda atau masih berkiblat dari Belanda ya. Ya sebetulnya yang baik tetap dipakai dong. Ini banyak terjadi keluhan. Biaya debt collector itu kan nggak murah juga loh. Para pengusaha, pengelola lembaga keuangan yang memberikan pinjaman sama orang itu juga kalau pakai debt collector itu nggak untung loh, rugi loh. Karena biayanya debt collector itu kan nggak kecil juga. Ya jadi sebetulnya ini kalau undang-undang disering itu bisa dijalankan kembali, ya namanya mungkin diperbarui pakai nama Indonesia banget ya. Ya, kita tuh kan paling seneng ganti nama, ganti istilah. Ya enggak apa-apa, asal tujuannya baik. Jangan malah ganti istilah malah pusing. Penjara jadi lembaga permasyarakatan. Ya dah. Ini jadi susah. Jadi mestinya ini harus dijalankan. Udahlah, sekarang anggota dewan kita yang terhormat itu coba dipikir kembali. Supaya mengurangi kerjaan OJK juga. Supaya OJK nggak usah ngeluarin peraturan-peraturan yang kayak gini ya kan. Dan semua orang happy. Tapi ngomong-ngomong ada kasus yang serupa tapi ya agak sederhana gitu nggak Om Bob? Ya ini kalau kita lihat tuh di Pulau Bali. Di Pulau Bali itu karena dia isolasi kan, hanya satu pulau kan. Iya. Itu kalau persewaan mobil sama sepeda motor nggak usah ninggal KTP, nggak usah macam-macam. Iya. Bawa aja. Dia nggak takut kalau sepeda motornya hilang. Karena kalau orang yang bawa, ya pergi keluar dari pelabuhan Bali, Gilimanuk, menyeberang ke Banyuwangi. Iya. Kalau dia masuk di kapal feri untuk pulang Menyeberang, bawa kendaraannya, selalu ditanya STNK-nya mana. Ya, dan kelihatan kalau itu nomornya polisi adalah TK Bali, dia nggak boleh keluar. Itu kan mencegah orang untuk menyalahgunakan. Seperti yang terjadi di Pulau Jawa ini kan ada nih orang rental-rental itu tiba-tiba mobilnya dijual, mobilnya hilang nggak tahu di mana. Karena terlalu besar Pulau Jawa kan carinya susah. Nah, ini Bali, jadi kamu keluar nggak bisa. Jadi nggak ada jaminan macam-macam, nggak mungkin itu hilang kok. Nah ini juga itu contoh kecil, kasus kecil yang sederhana asal ada koordinasi antara perusahaan yang rental sama pihak kepolisian yang ngurusi STNK sama mobil kan. STNK sama kendaraannya itu koordinasi. Dan antara G2G ada perjanjian kerjasama bahwa mobil atau motor yang nomornya DK kalau keluar melalui pelabuhan seluruhnya, itu kan pelabuhannya banyak, nggak cuma Gilinamo, mungkin ada Singaraja atau apa itu macam-macam ya, itu harus ada STNK-nya. Kalau nggak ada STNK-nya nggak boleh, misalnya begitu. Nah udah, itu motor-motor yang dipinjam-pinjam itu nggak ada STNK-nya. STNK-nya ditahan sama pemiliknya. Mau kemana aja silahkan asal bayar sewanya. Ini juga begitu. Kalau you nggak berani bayar, nggak mau bayar, laporkan polisi, aparat hukum ya, langsung masuk penjara. Sampai till drop. Sampai bayar lunas, boleh keluar. Jalan keluar terbaik adalah itu. Ya jangan lagi main macam-macam dah. Jangan ada debt collector. Debt collector tidak boleh kekerasan.
tidak boleh ngancam-ngancam. Wah, ini abu-abu semua. Iya. Tidak boleh ngancam tuh apa? Misalnya nggak boleh mengeluarkan kalimat-kalimat kotor, ya oke. Nanti dia akan pakai kalimat halus. Baik, Bapak kalau tidur malam jam berapa? Tanya begitu aja. Itu kan bukan ngancam. Tapi kalau orang yang salah kan, waduh, nanti jangan-jangan aku tidur diganggu. Misalnya begitu. Nomor handphonenya berapa? Tiap malam diteleponi. Anaknya utang kan nggak apa-apa. Memang dia ngutang. Nah, misalnya gitu. Repot. Lebih bagus ini deh. Undang-undang disering ini dibikin lagi. Dan kita coba. Jangan baru jalan 1 minggu dicabut lagi. Paling suka juga begitu kan. Kita ada peraturan tiba-tiba dicabut lagi. Karena ada demo, ada ini gitu. Jalan dulu 3-4 tahun. Gimana? Kalau secara makro, secara keseluruhan nasional itu bagus ya diterusin. Kalau enggak baru direvisi. Ya, jadi sebetulnya itu ya tirulah yang baik. Ada yang tiru, ada yang baik. Apapun itu alirannya, kalau itu baik bagi kemajuan ekonomi dan bangsa Indonesia ya jalanin. Nggak usah gengsi. Oke. Tapi ngomong tadi sempat terlintas juga pelaporan dan lain-lain. Kan beberapa waktu kemarin juga sempat rame nih Om Bob, bahwasanya pemerintah juga bikin sebuah jaminan atau pemerintah menjamin dan melindungi identitas mereka yang melaporkan segala hal yang diduga terkait pelanggaran. Jadi pelapor ini akan terlindungi, akan terjamin. Menurut Om Bob gimana ini? Ya memang itu kan kemarin banyak pernyataan-pernyataan dari pejabat itu nggak cuma 1 tapi ada 3 atau 4 departemen atau lembaga ya yang mengatakan mereka itu kecewa dan merasa aneh. Ya, ada satu saluran untuk melapor kalau ada penyelewengan. Yeah. Itu ternyata kok tidak ada yang lapor. Ya, makanya ada statement susulan dari pejabat tadi itu, kalau laporo bahasa Jawanya gitu. Laporlah ya. Ya, laporlah. Ya. Bukan ojo ke susu ya. Laporlah. Ya. Sang pelapor akan dilindungi. Bukan begitu kan? Yeah. Nah, ini tetap tidak ada yang lapor. Orang yang berani melapor itu sebetulnya membahayakan dirinya sendiri. Karena yang dilaporkan kan pasti yang jelek toh. Ya. Yang melakukan sesuatu hal yang jelek itu biasanya juga orang jelek. Bukan jeleknya itu terus bukan rupawan ya. Nggak seperti Mas Awang yang bagus ini. Ya. Tapi itu adalah orang yang hatinya jelek. Ngomongnya bisa tutur halus. Mukanya bisa handsome. Ya. Seperti kelihatannya itu humble gitu ya. Yeah. Tapi ternyata serigala berbulu domba. Ternyata korupsinya besar-besaran. Ya, untuk melindungi dirinya supaya tidak kena masalah, maka orang yang berani lapor biasanya repot. Pasti dicari dan dia akan digenjot ya. Jadi semua orang udah mempunyai pengalaman selama ini kalau itu terjadi. Ya, ada orang yang ada hubungan khusus dulu kayak terjadi korupsi di lembaga yang terhormat kita itu, ya kan? Terus ada yang katanya ada saksi yang kunci, ya, yang bisa membocorkan, yang bisa jadi whistleblower, ya? Tinggalnya di Amerika, betul? Dalam waktu nggak lama dia mati. Di Amerika mati katanya bunuh diri. Katanya. Sampai hari ini juga nggak ada pernyataan yang resmi lah. Pokoknya kasus itu jadi hilang. Nggak cuman itu. Jadi memang kita lihat. Kita tidak mentoleran korupsi. Bagi yang mengetahui korupsi, lapor ke sini. Siapa yang mau lapor? Makanya kosong terus.
aplikasinya nggak cuma satu. Kalau aplikasinya itu ada 20 pun ya kosong juga. Siapa yang mau melapor? Karena syaratnya melapor di sini itu apa? Satu, harus ada faktanya. Wah, nggak cuma fakta, Ding. Harus ada bukti-buktinya. Bukti, ya. Kalau melaporkan seseorang harus jelas. Siapa yang dilaporkan? Apa yang dilakukan pelanggarannya? Bukti-buktinya apa? Karena kalau nggak pakai bukti kan Ya. aparat susah nangkep, katanya gitu ya kan. Makanya harus ditemukan 2 bukti. Wah, gitu. Terus yang lapor siapa? Kalau yang lapor nggak berani nyebutkan identitasnya, dianggap itu surat kaleng. Tidak perlu ditanggapin, gitu kan? Aturannya kan kalau tidak jelas yang lapor siapa, dianggap itu angin lalu. Wah, orang nggak berani. Kalau ngomong gimana? Kemarin itu ada yang hilang, itu masih diperlukan laporan. Bagi yang bisa melaporkan dapat hadiah 50 juta rupiah. Sampai hari ini juga nggak ada kabarnya. Karena nilainya bahaya itu lebih tinggi dari 50 juta atau 100 juta. Ini kalau sudah melaporkan sesuatu hal yang luar biasa, taruhannya nyawa. Nggak bisa. Jadi memang ini harus kerja keras. Kalau artinya pemerintah akan melindungi, sebaiknya melindungi yang seperti apa? Atau supaya pelapor ini aman, Om Bob? Iya pasti. Nggak cuma pelapornya, keluarganya juga harus diamankan. Ya kalau kita lihat di Amerika itu, ini di film ya. Oke. Tapi ya saya kira bisa dipercaya itu ya. Itu ada kasus mafia-mafia. Ini sekarang kan di Indonesia itu kan juga sudah keluar banyak kan mafia tanah, mafia kasus ya. Mafia macam-macam lah ya. Mafia migor, minyak goreng ya. Nah itu kalau mafia-mafia itu kan urusannya udah gede ya. Uangnya juga gede. Ya kan? Siapa yang berani lapor? Orang yang gede, mafia gede itu, maaf, tukang pukulnya juga besar. Ada banyak tukang pukulnya. Betul. Ya. Kalau saya berani ngelapor, saya bisa hilang. Tidak tahu di mana. Banyak kasus kan, ketemu mayat di dalam karung, di bawah danau misalnya. Ya. Itu banyak kasus. Nggak bisa seperti itu. Jadi pemerintah harus memulai lebih dahulu memberantas korupsi atau penyelewengan itu. Jangan mengandalkan laporan dari masyarakat. Sekarang misalnya di satu institusi lembaga. Anak buahnya tahu bahwa ini bosnya ini, kepala kantornya itu ada permainan. Dia nggak berani lapor. Lapor pada siapa? Pasti tahu yang lapor siapa. Oh itu si A si B. Si A si B diundang, dipanggil, pecat. Mungkin malah dibalik cari urusan. Orang itu kalau tidak ada masalah, tapi dicari-cari masalahnya kan pasti ketemu. Misalnya naik sepeda motor, kamu jalan sebelah kanan, itu bisa salah. Karena peraturannya kan harus sebelah kiri. Ya kan? Nah, mudah. Orang kalau mau dicari salahnya itu mudah. Pasti ketemu. Yang namanya manusia kan mesti salah kan. Nggak ada sih nggak salah. Nah, jadi nggak berani lapor. Kembali ke Amerika tadi itu. Itu kalau memang perlindungan saksi, asal saksinya berani, saksi yang berani itu biasanya saksi sudah kecewa dengan keadaan, sudah berani very koloso, atau bahasa Jepangnya berani jibaku. Udahlah, ini memang ini brengsek, gue harus bongkar, misalnya begitu. Militan, idealis gitu. Nah ini harus dilindungi. Begitu dia menghubungi aparat yang juga bersih ya. Aparat itu ada yang bersih, ada yang kurang bersih. Ya. Ketemu aparat yang bersih dan dia yakini bisa dipercaya, dia akan ngomong. Tapi you dapat jaminan keamanan. Nggak cuma begitu. Whistleblower itu kan juga untuk orang yang sekelompokan. Misalnya ada 5 orang ketangkep. Yang salah satu tuh punya informasi yang mantap.
Itu biasanya dirayu sama investigatornya. Jadi kalau ngomong hukumanmu akan bisa diringankan. Kalau ngasih tahu apa-apa yang terjadi. Yaitu teknik dari seorang investigator seperti itu. Dia memang boleh saja memberi jaminan. Kalau kamu ngomong, ya wis, hukuman kamu nanti bisa bebas. Kalau memang apa yang dikatakan itu membuat sesuatu yang luar biasa. Penemuan yang luar biasa. Oke? Dijanjeni bebas. Ya. Kalau sampai ini sudah ngomong dan ternyata memang kasus kejahatan tadi itu terbongkar, itu kan pasti ketahuan siapa yang ngomong. Iya. Ya kan? Iya. Karena saksi kan harus jelas siapa yang jadi saksi. Iya. Dan memang terbukti ini kan. Nah, bisa dirahasiakan. Tapi kan komplotan itu merasa siapa yang jadi pengkhianat ini. Pengkhianat untuk mereka ya. Bagi kita itu pahlawan. Nah, maka sang investigator itu memberi jaminan. Kalau kamu urusan ini sudah oke, cukup. Kamu cukup, tidak perlu tampil lagi. Cuma perlu tampil sekali. Jadi saksi di pengadilan. Hari itu juga kamu saya hilangkan dari masyarakat. Artinya dilindungi sampai siapapun tidak tahu kamu ada di mana. Ini negara mempunyai kekuasaan yang hebat. Namanya diganti, alamatnya diganti, keluarganya, istrinya, anak-anaknya, semua diungsikan. Kalau diungsikan di dalam negeri bahaya masih bisa bocor, diungsikan ke luar negeri, dijamin semua kehidupannya. Ini namanya perlindungan saksi. Jadi bukan perlindungan saksi tok, sekarang tidak ngomong sama tertuduh, tapi ngomong sama orang lain. Nah itu juga bukan perlindungan. Nah ini memang diperlukan yang namanya perlindungan saksi, itu diperlukan komitmen integritas yang tinggi. Jadi tidak boleh lagi dikhianati. Bahkan sama keluarganya aja nggak boleh ngomong kalau dia disimpan di mana. Memang udah janji mati. Rahasia betul-betul. Ganti nama. Paspornya bila ganti. Udah semua ganti. Kalau punya ijazah SMA ya ijazahnya ganti juga. Namanya udah lain. Fotonya dia mungkin dimodifikasi sedikit. Bila perlu dioperasikan plastik. Supaya betul-betul tidak ketahuan. Ini namanya perlindungan. Nah sekarang di Indonesia apa ada itu? Seperti itu. Kok rasanya belum dengar tuh? Ya ada dulu zaman rame-rame dulu itu kan ada yang hilang. Nah itu nggak ngerti, itu menghilangkan saksi supaya tidak bisa bersaksi. Ya kita nggak ngerti. Tapi dulu pernah ada kan orang-orang yang hilang, ya kan? Tapi kemarin yang terjadi waktu zaman COVID ini apa? Memang betul pemerintah itu menghimbau dengan luar biasa. Ayo tidak boleh berkumpul lebih dari 5 orang. Waktu 2 tahun yang lalu lagi gawat-gawatnya COVID itu. Tidak boleh kumpul. Kalau kumpul harap dilaporkan kepada nomornya ini. Lah itu ada seorang cewek di Jakarta itu. Betul laporkan. Ini di depan rumah saya kok. Jam 10 ini kok kumpul-kumpul lebih dari 10 orang tuh ngobrol-ngobrol tidak pakai masker. Ya mbak ini bisa dibubarkan. Betul. Nggak sampai lama 1 jam datang petugas bubarkan. Tapi ngomongnya gimana? Maaf ya, atas berdasarkan laporan tadi si cewek tadi itu yang cantik. Ya, bahwa ini terjadi rame kerumunan. Nah betul nih sekarang terjadi kerumunan. Ayo bubar, nggak boleh. Nggak boleh kerumunan sekarang. Ya bubar. Tapi besok paginya beberapa orang datengin si cewek itu. Kamu ngapain sih ngomong-ngomong? Kalau kita kumpul-kumpul di sana kurang kerjaan lu. Kembali saksi jadikan diteror sama yang melakukan pelanggaran itu. Nah ini repot. Jadi apa yang dijanjikan itu enggak betul. Ya pantas
aplikasi-aplikasi maupun nomor-nomor pengaduan itu nggak ada isinya. Sepi ya. Nggak ada yang lapor, karena yang lapor malah repot. Ya belum itu ada ungkapan yang juga kurang enak. Kalau kita kehilangan kambing, kalau kita lapor-lapor malah kehilangan sapi. Ya itu nggak ada buktinya lah, ya susah tarik bukti kayak gitu ya, isu saja. Nah makanya ini nggak bisa, cuman teriak-teriak, ayo lapor, ya susah. Harus dimulai dari pemerintah. Tunjukin kalau memang betul-betul niatnya memberantas korupsi ada. Jadi surat kaleng, laporan kaleng anonim itu harus ditindaklanjuti. Kalau yang laporan anonim itu ada 100, kok rasanya lo ya 90% mungkin itu betul. Meskipun harus kerja keras dulu ya. Iya, 90% betul. Jangan dianggap kalau anonim itu misalnya ada 100, yang betul cuma 1. Wah itu kan, maaf ya, oknum yang malas kerja ya bilangnya begitu. Wah ini enggak ada, mana bener, enggak ada. Yang lapor aja nggak berani tunjuk gigi, nggak perlu tunjuk muka kok. Ya ngapain ditanggapin? Nah diaminin, karena yang ngaminin juga mungkin termasuk oknum-oknum yang korupsi itu kan. Kan nggak ada itu jeruk makan jeruk, ya, atau sesama biskota jangan saling mendahului, ya itu berlaku. Artinya berarti bisa ya Om Bob dilakukan di Indonesia? Ya bisa tapi susah. Ini sudah merupakan inti dari semua masalah. Ya, kita butuh yang berani, yang betul. Ya, seorang pemimpin yang berani tapi didukung sama lingkungannya ya. Anak buahnya itu juga semua. Itu kalau integritasnya tinggi itu berhasil. Tapi kalau hanya di atas saja, di bawahnya itu ternyata tidak bisa sesuai dengan keinginan dari yang di atas, ya macet. Jadi memang integritasnya perlu dari atas sampai bawah itu betul-betul ada. Jangan cuman biasa ABS, baik Pak, siap, anti korupsi, siap, ya kan? Say no to korupsi, ya siap, gitu. Tapi kenyataannya enggak, karena ya itu. Oke. Jadi tidak heran kalau aplikasi whistleblower system, wah bagus, luar biasa ya, tapi nggak ada yang masuk, itu bisa dimaklumi, memang ini yang terjadi. Oke. Menarik sekali obrolan kita kali ini. Tapi akhirnya waktu juga nih Om Bob yang akhirnya memisahkan kita. Episode selanjutnya kita akan membahas tema-tema yang lebih seru lagi. Kalau Anda punya komentar, silakan dikirim ke 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box melalui indotv.live. Awang Aji Wasita pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob.